Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita pelajari materi tentang penilaian prestasi kerja. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan manfaat penilaian prestasi kerja. Yang kedua adalah langkah-langkah penilaian prestasi kerja. Yang ketiga, standar di dalam melakukan penilaian kerja. Yang keempat adalah metode-metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian kerja. Yang kelima, program penilaian prestasi kerja. Dan yang terakhir adalah ketepatan penilaian prestasi kerja. Baiklah, kita awali dengan melihat apa pengertian dari prestasi kerja. Prestasi kerja atau sering disebut dengan performance appraisal atau dalam istilah lain disebut dengan evaluasi kinerja adalah suatu proses mengevaluasi prestasi kerja karyawan, di mana penilaian atau evaluasi kinerja ini merupakan sebuah cara yang formal untuk memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka di masa yang lalu. Dengan melakukan evaluasi kinerja ini, maka kita bisa menunjukkan adanya suatu kesempatan untuk menilai berbagai aspek untuk menyepakati tujuan atau beban kerja di masa yang akan datang. Dengan demikian, dengan melakukan evaluasi kerja ini, maka kita bisa melakukan atau mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pembelajaran dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri dalam mencapai kinerja yang kreatif. Mengapa penilaian prestasi kerja itu perlu dilakukan? Ada 3 alasan yang mendasari melakukan penilaian prestasi kerja ini. Yang pertama adalah memberi informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan di bidang SDM, yaitu untuk promosi dan penetapan gaji. Kemudian yang kedua, memberi peluang manajer untuk dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan yang selanjutnya akan menyusun rencana untuk memperbaiki kinerja. Alasan yang ketiga, yaitu dengan melakukan penilaian ini, yang di mana penilaian ini dilakukan dengan terpusat pada proses perencanaan karir perusahaan, akan memberikan peluang untuk meninjau rencana karir berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkan oleh kinerja karyawan tersebut. Apa saja yang dinilai dari seorang karyawan? Yang pertama adalah kemampuan teknis di dalam mengerjakan pekerjaannya, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan peralatan-peralatan sesuai dengan bidang atau fungsional yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan semua hubungan-hubungan yang terkait dengan organisasi secara menyeluruh. Kemampuan mental untuk mengkoordinasikan berbagai bagian-bagian yang ada di dalam organisasi dan melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan hubungan sosial, yaitu kemampuan di dalam menjalin komunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan dan bawahan, dan pihak-pihak eksternal maupun internal organisasi yang lain. Nah, dengan melakukan penilaian prestasi kerja ini akan diperoleh banyak sekali manfaat. Di antaranya di sini adalah akan dilakukan perbaikan prestasi kerja, bisa juga dengan penyesuaian sistem pengupahan dan hasil juga bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan-keputusan tentang penempatan atau placement karyawan. Kemudian untuk sebagai dasar menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan,
termasuk juga sebagai dasar untuk melakukan penyusun perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Kemudian yang berikutnya, manfaat yang lain adalah dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan di dalam melakukan proses staffing. Berikutnya, dengan melakukan penilaian prestasi, kita akan juga bisa mengetahui ketidakakuratan informasi yang selama ini ada di dalam organisasi, kemudian kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, serta kesempatan kerja yang tidak adil, tantangan-tantangan eksternal dari organisasi. Berikut langkah-langkah penilaian prestasi kerja. Pada prinsipnya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menetapkan standar kerja. Setelah berdasarkan standar kerja ini nanti akan dijadikan dasar untuk menilai prestasi kerja secara aktual. Dan kemudian akan dibandingkan antara standar dan penilaian kerja aktual ini, sehingga kita akan bisa mengetahui apakah seorang karyawan itu sudah bekerja sesuai dengan standar atau melebihi atau bahkan kurang. Dan ini berdasarkan hasil ini akan diberikan umpan balik kepada karyawan. Yang tujuannya adalah untuk memotivasi agar prestasi kerja karyawan lebih baik lagi. Jadi ini secara konkret mekanisme penilaian prestasi kerjanya. Untuk menilai prestasi kerja karyawan ini kita harus mempunyai standar prestasi yang di standar prestasi ini yang disusun berdasarkan job desk yang telah disusun pada awal perencanaan manajemen sumber daya manusia. Kemudian setelah ini dilakukan oleh karyawan, maka akan dilakukan penilaian prestasi. Yang dengan penilaian prestasi ini akan memberikan umpan balik dari karyawan. Penilaian prestasi ini berdasarkan ukuran-ukuran prestasi yang telah disusun di dalam standar prestasi. Standar prestasi ini disusun berdasarkan hasil dari job analysis yang telah dibuat sebelumnya. Dari umpan balik inilah kemudian akan menjadi disimpan dalam bentuk dokumen-dokumen karyawan yang kemudian akan digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan pengembangan SDM, baik itu untuk melakukan training dan pengembangan maupun pengambilan keputusan-keputusan promosi, demosi, transfer, serta sistem pengupahan dan pemberian reward yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan standar penilaian? Standar pekerjaan dan hubungannya dengan penilaian prestasi. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran di dalam penilaian prestasi kerja. Standar pekerjaan ini dipergunakan sebagai pembanding cara dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan. Sebagai sebuah kriteria, itu berisi informasi-informasi yang menyangkut tugas-tugas dan cara yang terbaik untuk melakukan tugas tersebut, serta hasil maksimal yang harus dicapai dalam sebuah pekerjaan tersebut. Nah, untuk melakukan penilaian pekerjaan dengan baik, penilaian prestasi kerja dengan baik, maka semua informasi ini harus disusun dengan baik yang memenuhi kriteria sensitivitas, yaitu bisa dibandingkan perbandingan dari masa lalu dan sekarang, atau perkembangan yang dilakukan oleh seorang karyawan, realitas relevan, ya, realitas secara objektif, ya. Kemudian relevansi itu berkaitan dengan pekerjaan tersebut secara praktis, mudah dilakukan atau sederhana. Ini. Jadi hubungan analisis pekerjaan dengan penilaian prestasi kerja. Bahwa untuk melakukan penilaian prestasi kerja itu dibutuhkan suatu standar pekerjaan, yang standar ini diperoleh dari melakukan analisis pekerjaan. Setiap pekerjaan itu memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif. Apa yang dimaksud dengan aspek kuantitatif, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dapat diukur menggunakan satuan-satuan ukur yang berupa angka-angka. Misalnya di sini proses kerja dan kondisi pekerjaannya, waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan, jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, jumlah dan jenis pemberian pelayanan, itu semuanya bisa dikuantitatifkan.
Sedangkan aspek kualitatif adalah ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan memakai mesin, serta kemampuan mengevaluasi baik keluhan maupun pergerakan konsumen, dan melakukan penelitian pasar. Ini semuanya disebut dengan aspek kualitatif. Nah, bagaimana melakukan penilaian prestasi kerja? Secara umum, ada dua metode yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian prestasi kerja. Ada satu metode yang disebut dengan metode yang berorientasi pada masa lalu dan metode yang berorientasi pada masa depan. Kalau kita melihat istilahnya berorientasi pada masa lalu, yaitu suatu metode yang penilaian prestasi kerja dengan menggunakan data-data karyawan, kinerja karyawan di masa yang lalu. Di sini banyak sekali metodenya, ada 6 metode, mulai dari metode rating, skala peringkat, menggunakan checklist atau daftar pertanyaan, metode peristiwa kritis, metode peninjauan lapangan, metode tes dan observasi prestasi kerja, metode evaluasi kelompok, di mana evaluasi kelompok ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode ranking atau grading ataupun alokasi angka. Yang kedua adalah metode berorientasi masa depan, di antaranya adalah penilaian diri sendiri, self appraisal atau penilaian secara psikologis. Yang ketiga adalah teknik pusat penilaian. Yang keempat adalah manajemen berdasar sasaran. Semua metode-metode ini diuraikan di dalam materi yang lain yang bisa juga di-download, yang sudah bisa di-download di RPS online dalam bentuk PDF-nya. Untuk yang manajemen berdasarkan sasaran, di sini dijelaskan satu contoh dari beberapa metode itu. Yang dijelaskan di sini adalah metode manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran. Bagaimana proses penilaian prestasi kerja menurut MBS, manajemen by manajemen berdasarkan sasaran atau MBS, kalau bahasa Inggrisnya MBO, manajemen by objektif. Jadi seorang karyawan itu akan melakukan diberikan penugasan, di mana di sini seorang karyawan harus melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, dari jenis pekerjaan ini kemudian disusunlah rencana-rencana kerja yang semuanya ini harus mengacu kepada job list yang telah disusun sebelum ini, job list. Di mana setiap rencana kerja ini memiliki produk kerja yang telah ditetapkan di awal. Kemudian setelah bekerja akan dilakukan penilaian prestasi. Nah, penilaian prestasi melalui MBS ini dilakukan dengan wawancara karyawan dengan penilai yang terkait dengan prestasi yang telah dicapai, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan potensi karir jangka pendek, juga gagasan atau ide-ide untuk pengembangan masa depan, serta saran-saran pengembangan karyawan tersebut terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Dari hasil ini kemudian akan diberikan pemberian pekerjaan. Ini akan berputar kembali. Proses ini selalu berputar, dilakukan setiap periode, baik bisa dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dalam rangka untuk melakukan penilaian prestasi kerja ini, perusahaan harus membuat program penilaian prestasi kerja, di mana berdasarkan program-program itu harus menetapkan untuk apa penilaian prestasi itu dilakukan. Sehingga dengan mengetahui tujuan penilaian prestasi ini akan dibuatlah instrumen penilaian, itu alat untuk mengukur. Instrumen-instrumen ini kemudian akan dirumuskan dalam bentuk standar-standar penilaian. Dan diingat kembali bahwa di dalam menyusun standar penilaian ini harus selalu merujuk pada job list yang telah dibuat di dalam perencanaan SDM. Nah, di dalam standar penilaian ini akan menyebutkan siapa yang menilai, siapa yang dinilai, kapan harus menilai, kemudian juga untuk memberikan penilaian yang objektif, maka seorang penilai ini juga harus diberikan pelatihan
sehingga dia bisa melakukan penilaian secara objektif dan hasilnya menjadi efektif. Nah, dari hasil penilaian ini kemudian akan diberikan feedback kepada karyawan atau umpan balik dan implikasi-implikasi yang harus diambil sebagai suatu keputusan oleh manajemen SDM organisasi. Ini uraian lebih lanjut dari apa disebut. Nah, bagaimanakah penilaian prestasi yang tepat itu? Penilaian prestasi kerja karyawan yang tepat harus pertama memenuhi kriteria standar yang digunakan. Di mana dengan standar prestasi ini akan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Nah, agar efektif, standar ini harus berhubungan dengan hasil yang diinginkan dari setiap pekerjaan. Yang kedua, ukuran-ukuran yang dipakai juga harus jelas. Dan yang ketiga adalah teknik evaluasi yang dipilih tadi. Ada banyak macam teknik tadi, maka mana yang bisa dipilih itu tergantung dari kebutuhannya. Nah, bagaimanakah sistem penilaian prestasi kerja yang baik itu? Untuk melakukan penilaian prestasi kerja yang baik, sistem yang dibuat oleh perusahaan harus memenuhi kriteria 3 ini. Yang pertama adalah praktis, mudah digunakan, standar prestasi yang akan dinilai itu jelas, ya, dan di dalam melakukan penilaiannya dilakukan secara objektif, di mana objektivitas ini harus memenuhi kriteria reliability, relevansi, sensitivity, dan practicality. Demikian untuk presentasi hari ini. Untuk metode-metodenya nanti silahkan dipelajari dan ditanyakan dalam diskusi lebih lanjut dalam perkuliahan ini.